يسير ولا تعسر ربي تمم بالخير ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا وأمور المسلمين واحلل عقدة من لساننا يفقهوا قولنا بسندنا المتصل إلى الإمام أبي داود رحمه الله تعالى وقد أصله سره وأدام النفع بعلومه وبركاته ونفحاته ومداته وكرامته في الدارين آمين. باب ركعتي المغرب أين تصليان. Bab 2 rakaat maghrib di mana dikerjakan keduanya 2 rakaat. Hadis. وبه إليه قال ثنا أبو بكر بن أبي أسود قال ثني أبو مطوف محمد بن أبي الوريث وزير قال حدثنا محمد بن موسى الفتري عن سعد بن إسحاق بن كعب بن أجرة عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى المسجد نبي عبد الأسهل فصلى فيه المغرب فلما قضوا صلاتهم رآهم يسبحون بعدها فقال هذه صلاة البيوت. Diriwayatkan daripada cucu Sayyidina Ka'ab bin Ujrah, yaitu Sa'ad bin Ishaq, dari ayah beliau Ishaq bin Ka'ab, dari kakek beliau Sayyidina Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu an, sesungguhnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam itu mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam akan masjid Bani Abdil Ash'al. Fasalla fihi, lalu salat Nabi sallallahu alaihi wasallam padanya masjid akan salat maghrib. Falamma qadaw salatahum, maka tatkala menyelesaikan mereka, telah menunaikan mereka akan salat mereka, yaitu salat maghrib, ra'ahum, melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam akan mereka, masyarakat atau Bani Abdul Ashhar, yusabbihun, mereka mengerjakan salat sunat, ba'daha, setelahnya maghrib. Maka berkatalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini ba'da maghrib adalah salat yang dikerjakan di rumah. Ini ba'da maghrib adalah salat yang dikerjakan di rumah. Coba antum pikirkan sejenak, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat sahabat melakukan ba'da maghrib di masjid. Nah, apa problemnya? Apa kendalanya? Batal? Nah, tetap sah, tapi tidak sesuai dengan sunnah, tidak sesuai, tidak tepat dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sampaikan, bukan di masjid tempatnya. Dia itu bukan tempatnya di maghrib, di masjid, tapi ini jatah sholat kalian di rumah-rumah kalian. Walaupun hadis ini tidak dipahami secara umum seperti itu, dalam artian kalau nggak bisa sholat di rumah ya jangan sholat, begitu pemahamannya. Hanya saja sebaik-baiknya dikerjakan di rumah. Tapi kalau memang setelah maghrib dia nggak pulang ke rumah dan tidak punya rumah, nah, walaupun kita praktekkan sholat di kamar-kamar, saya rasa lebih susah untuk dilakukan, lebih susah untuk terlaksana. Atau kita di masyarakat sekalipun, kalau pulang ke rumah sholatnya akan kurang kualitasnya atau terancam tidak terlaksana, maka sebaiknya dikerjakan di masjid. Tapi kalau terlaksana dan kita pulang ke rumah pada saat itu tidak ada program di masjid, maka sebaiknya dikerjakan di rumah. Hadis. Wabihi liqala thana Husain bin Abdul Rahman al-Jarani al-Jaljarai qala thana Tulqu ibn Ghannan qala thana Yaqub ibn Abdullah an Ja'far ibn Abil Mughirah an Sa'id ibn Jubair an Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yutilul qira'ata fi rak'ataini ba'da al-maghrib hatta yatafarraqu ahlul masjid. قال
Qala Abu Daud rawahu Nasr Mujaddar an Yaqub ibn al-Qummi wa asnadahu mithlahu. Qala Abu Daud qala hadatsana Muhammad ibn Isa ibn at-Tabbak qala hadatsana Nasr al-Mujaddar an Yaqub mithlahu. Diriwayatkan dari Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma qala adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam itu yutilu memanjangkan ya Nabi sallallahu alaihi wasallam akan bacaan fi rakaatain pada 2 rakaat salat ba'da maghrib setelah maghrib hatta yatafarraqa ahlul masjid sehingga pulanglah tercerai-berailah terpisah-pisahlah masyarakat terpisah-pisahlah orang-orang yang sholat di masjid. Apribadil dari hadis ini di mana Nabi melakukan sholat ba'da maghrib. Hadis yang kita baca ini di mana Nabi melakukan ba'da maghribnya? Di masjid. Jadi ba'da maghrib itu boleh di rumah dan juga boleh di masjid. Berdasarkan hadis ini Nabi melakukan ba'da maghribnya di masjid, bacanya panjang sehingga orang-orang sholat di masjid sudah pulang ke rumah-rumahnya, mereka Sayyidina Nabi itu masih dalam sholat tersebut. Hadis. Bismillahirrahmanirrahim. Bila qala hadatsana Ahmad bin Yunus wa Sulaiman ibn Dawud al-Ataki qala hadatsana Yaqub an Sayyidina Ja'far an Sayyidina Sa'id bin Jubair radhiyallahu anhuma an Nabi sallallahu alaihi wasallam bi ma'nahu mursalan. Qala Abu Dawud sami'tu Muhammad bin Humaidin yaqulu sami'tu Yaqub yaqulu kullu syai'in haddatsukum an Sayyidina Ja'far bin Mughirah an Sayyidina Sa'id bin Jubair an Nabi sallallahu alaihi wasallam fa huwa musnadun an Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhum an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis sama bab salat ibadal isya, bab salat setelah isya. Naam. Wa bihi qala hadatsana Muhammad ibn Rafi' qala hadatsana Zaid bin al-Hubabi al-Uqli qala hadatsani Malik bin Migwalin qala hadatsani Muqatil bin Bashir al-Ijli an Shuraih bin Hani an Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha qalat sa'atuha an salati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqalat ma shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-isya qattu fadakhala alai illa shalla arba raka'atin aw 6 raka'atin wa laqad mutirna maratan bil laili fatarahna lahu nita'an faka'anni anzuru ila thuqbin fihi yanbu'ul ma'u minhu wa ma ra'aituhu muttaqiyan al-arda bi syai'in min thiyabihi qattu. Diriwayatkan daripada Sayyidah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha qala berkata ya Shuraih ibn Hani sa'altuha aku bertanya kepadanya Sayyidah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha tentang salat Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam faqalat berkatalah Sayyidah Aisyah ma shalla tidak melakukan salat oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam akan isya, tidak mengerjakan salat oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam akan salat isya sama sekali pada khala alaiya lalu masuk ya Nabi sallallahu alaihi wasallam ke atasku, dia masuk ke dalam rumahku melainkan salat arba'a rakaatin, salat ya Nabi akan 4 rakaat atau 6 rakaat. Jadi dari hadis ini diriwayatkan bahasanya Nabi tidaklah melakukan salat isya kemudian masuk jumpa Sayyidah Aisyah, melainkan Nabi pasti akan salat 4 rakaat atau 6 rakaat. Jadi ba'da isya 4 rakaat sampai 6 rakaat. Di sini adalah syak daripada rawi, bukan tanwih. Bukan tanwih rakaat, boleh 2, boleh 4, boleh 6.
Tapi syak daripada rawi, Nabi salat 4 rakaat atau kalau enggak salah 6 rakaat. Walaqad mutirna, demi sungguh kami diturunkan hujan maratan pada satu kali di malam hari. Ada satu waktu malam hujan turun di malam hari. Fatarahna, maka kami lemparkan, maksudnya kami bentangkan, kami gelarkan buat Nabi SAW akan nito'an. Nito'an adalah tempat solat yang terbuat dari kulit, sejadah yang terbuat dari kulit. Faka'anni anzuru ila suqbin fihi, maka seolah-olah aku bisa melihat, seolah-olah aku masih bisa membayangkan kepada sebuah lubang fihi yang ada padanya nito', sejadah kulit, yang bu'ul ma'umin, yang keluar air darinya lubang. Wa ma ra'aitu muttaqiyan arda bi syai'in min thiyabihi qattu, dan tidak aku melihat akannya Nabi sallallahu alaihi wasallam akan menghindarkan tanah dengan apapun dari pakaiannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan waktu itu Nabi salat di rumah, hujan lebat. Kalau hujan lebat tu masuk air ke dalam rumah Nabi. Jadi cerita banjir masuk dalam rumah itu dari rumah Rasul sallallahu alaihi wasallam bermulanya. Maka dibentangkanlah sejadah terbuat dari kulit, sehingga di sejadah itu ada lubang, maka terlihatlah air keluar dari lubang sejadah itu. Kemudian ketika Nabi salat, tidak saya lihat, kata Sayyidah Aisyah, bahasanya Nabi menghindarkan, menyelamatkan pakaiannya di tanah. Nah, langsung saja solat, jatuh kain ke tanah, terserah saja. Begini kondisi Nabi dengan solatnya ketika hujan lebat, ketika hujan turun di malam hari. Nah, abwabi qiyamil lail, beberapa bab yang berkaitan dengan salat tahajud. Pertama, bab naskhi qiyamil laili, bab menasah salat malam dan memberikan kemudahan pada salat malam. Hadis. Abi ilahi qala hadatsana Ahmad ibnu Muhammad al-Marwazi ibni Syabuwaihi qala hadatsana Ali bin Husain an abihi an Yazid an-Nahwi an Sayyidina Ikrimah an Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma qala fil muzammil qumil laila illa qalila nisfahu nasakhat hal ayatul lati fiha alima allan tuhsu fataba alaikum faqra'u ma tayassara minal Qur'an fanashi'ahu laila awaluhu wa kana salatuhum li awalil laili yaqulu huwa ajdaru an tuhsu ma faradallahu alaikum min qiyamil laili wa dhalika annal insana idha nama lam yadri mata yastayqizu wa qawluhu aqwamu qila huwa ajdaru ayyafqaha fil Qur'an wa qawluhu inna laka fin nahari sabhan tawilah yaqulu faraghan tawilan. Diriwayatkan daripada Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, beliau berkata mengomentari tentang surah Al-Muzammil, ayat yang berbunyi qumil laila illa qalilan nisfa. Wahai Muhammad, bangunlah kamu di malam hari kecuali sedikit saja yang boleh tidur, selebihnya bangun. Nisfahu, setengahnya malam. Jadi al-aslu fil amri lil wujub, asal perintah salat malam, salat tahajud bagi Nabi itu hukumnya wajib sepanjang malam, kecuali hanya sedikit saja yang boleh digunakan untuk tidur. Nisfahu, setengahnya malam. Menasakh akannya ayat tersebut oleh ayat allati fiha yang juga ada di dalam surah Al-Muzammil.
Nasaha membatalkan akannya, menasa akannya ayat oleh ayat yang ada ia ayat fiha di dalam Muzammil juga. Bunyi ayatnya, alima an lan tuhsuhu, tahu ia Allah Subhanahu wa taala bahwa kalian tidak bisa membatasi akannya, menghitung akannya setengah malam. Artinya memastikan ini solat ni setengah malam tu kalian enggak akan bisa menghitungnya. Fataba alaikum, lalu memberi taubat ya Allah kepada kalian. Artinya Allah bertoleransi, Allah memberikan kemudahan, maka berpindah kepada solat, berpindah kepada syariat. Faqra'u ma tayassara minal Qur'an, bacalah oleh kalian apa saja yang mudah dari Quran. Jadi berapa saja yang mudah, sebisanya, semampunya. Nasyiatul lail awaluh. Nah, nasyiatul lail, nasyiah dari sebuah malam adalah awalnya. Ada ayat menyinggung tentang kalimat nasyiah? Muzammil, apa bunyinya? Inna nasyiatal laili hiya asyaddu wata'awun. Jadi nasyiatul lail yang ada pada ayat itu adalah awal malam. Nasyiatul lail. Wa kanat salatuhum, dan adalah solatnya mereka itu di awal malam. Dan adalah solat mereka para sahabat itu di awal malam. Yaqulu huwa ajdar an tuhsuhu, dianya awal malam itu lebih tepat, dianya awal malam itu lebih tepat bahwa kalian menghitung, bahwa kalian memastikan apa yang Allah wajibkan kepada kalian dari solat malam. Wadzalika, dan demikian, kenapa lebih tepat awal malam itu penafsirannya nasyiatul lail? Kenapa penafsiran nasyiatul lail lebih tepat awal malam dan dikaitkan dengan kalimat alan tuhsuhu? Karena sesungguhnya manusia idza nama, apabila dia tertidur, la yadri mata yastayqiz, dia tidak akan tahu kapan dia akan bangun. Sementara ayat mengatakan Allah tahu kalian tidak mampu menghitungnya, kalian tidak mampu memastikannya. Nah, untuk memastikan sesuatu, maka solat dikerjakan di awal malam. Mentuhsunya yang tidak mampu, tapi melakukannya pasti. Tapi memastikannya genap itu setengah malam tu enggak pasti. Baik tidak pasti dengan waktunya, juga tidak pasti dengan kemampuannya. Maka nasyiatul lail, penafsiran paling tepat adalah awal malam, karena berkaitan dengan ayat alan tuhsuhu, al-ihsa itu tidak mungkin terjadi kecuali di awal malam. Kenapa bisa demikian? Karena orang kalau sudah tidur, dia tidak bisa dipastikan dia bisa bangun atau tidak. Kemudian aqwamu qila dalam ayat tersebut, Muzammil ayat 5, maksud aqwamu qila lebih lurus untuk diperkatakan, maksudnya ajdaru ayyafqaha fil Quran, dianya itu lebih pantas, lebih tepat bahwa memahami ia seorang akannya, bahwa memahami ia seseorang di dalam Quran. Karena kalau solat di akhir malam lalu kita bangun, ada kondisi kita mengantuk sehingga apa yang kita baca tidak paham. Tapi kalau solat di awal malam itu belum diawali dengan tidur, itu lebih mudah, atau bangunnya itu masih 100%, walaupun ada letih sedikit. Tapi kalau bangun di akhir malam, ada kondisi kita bangun tapi pemahaman waktu itu hanya hadir setengahnya saja.
innalaka fin nahari sabahan tawila, sesungguhnya bagi kamu di siang hari itu ada berenang yang panjang. Sabahan berenang, tawila yang panjang, maksudnya adalah faraghan tawilan, waktu kosong yang panjang. Bagi kamu di siang hari ada waktu kosong yang panjang. Ini penafsiran versi dari Imam Abdullah bin Abbas. Ada juga penafsiran versi orang-orang dakwah. Nah, apa kata mereka? Sesungguhnya bagi kalian di siang hari itu masa berenang yang panjang. Kalau seseorang dalam kondisi berenang, dan dia akan selamat kalau dia menggerakkan tubuhnya. Kalau dia berenang tidak gerakkan tubuhnya, dia akan tenggelam. Tapi kalau digerakkan tubuhnya, dia akan selamat. Jadi di siang hari mesti bergerak. Nah, mesti khususi 2,5 jam dan macam-macam. Kemudian malamnya harus berdoa kepada Allah, yaitu salat malam. Ini penafsiran versi dakwah. Inti yang diangkat di sini dalam bab Qiyamul Lail adalah judul pertama, yaitu yang awalnya salat malam hukumnya wajib, kemudian dinasakh oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi hukumnya sunat. Hadis. وبه قال حدثنا أحمد بن محمد يعني المروزي قال حدثنا وكيع عن مسعر عن سماك الحنفي عن سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال لما نزل أول مزمل كانوا يقومون نحوا من قيامهم في شهر رمضان حتى نزل آخرها وكان بين أولها وآخرها سنة. Diriwayatkan dari Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhu qala lamma nazalat takala turun awal surah Muzammil, kanu adalah mereka sahabat yakumun, mereka salat malam, nahwan min qiyamihim, hampir sama dengan salat mereka di bulan Ramadan. Adalah mereka sahabat yakumun, mereka salat malam, nahwan hampir sama, mendekati dari solat mereka sahabat di bulan Ramadan sampai turun akhirnya ayat. Sampai turun akhir ayat. Ketika turun akhir ayat, maka mereka melakukan solat malam itu dengan sesederhana mungkin. Dan adalah di antara awal malam dan akhir malam itu sanah, rasa ngantuk. Jadi sholat malam tu kadang-kadang kalau sudah dari awal malam sholat, bayangkan kita sholat jam 8 sampai jam 9 itu masih segar. Masuk jam 10 dah setengah kekuatan, masuk jam 11 tinggal seperempat, jam 12 masuk pada jam 1 itu saya rasa sudah ngantuk, dengan imamnya juga ngantuk. Nah, jam 1 sampai jam 2 itu sudah enggak jelas lagi kondisinya. Itu seperti itu kondisi sahabat salat malam ketika awal surah Muzammil turun, kemudian turun akhir surah Muzammil, mereka mendapatkan keringanan salat malam itu dengan jumlah yang lebih kurang. Alima an sayakunu minkum marda, karena Allah tahu ada yang sakit, karena Allah tahu ada yang berusaha, ada yang bekerja keras dan sebagainya. Babu qiyamil lail, bab salat malam. Hadis. Abi qala hadatsana Abdullah bin Maslamah an Malik an Abi Bismillah. Zinad an al-A'raj an Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ya'kilu syaitanu ala qafiyati ra'si ahadikum idza huwa nama thalatha qadin yadribu makana kulli uqdatin alayka laylun tawilun farqud fa in istayqaza fa dzakarallah in hallat uqdatun fa in tawadda'a in hallat uqdatun fa in shalla in hallat uqdatun fa asbaha nashitan tayyiban nafsi fa illa asbaha khabitan nafsi faslana.
Diriwayatkan daripada Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu an, sesungguhnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, mengikat oleh syaitan di atas puncak kepala salah seorang kalian, kofiah, ubun-ubun puncak, yaitu pas di ubun-ubun diikat oleh syaitan. Idza huwa nama, apabila dianya seseorang itu tidur ia, apabila dianya seorang tidur ia, salah sa'uqad, 3 ikatan, yadribu makana kulli uqdatin, menjampi atau meniupkan, membuat pada tempat setiap ikatan, alaika lailun tawilun farkud, itu jampinya. Diikat, setelah diikat dijampi, alaika lailun tawilun farkud, terhadap kamu masih malam panjang, laloklah. Nah, kemudian berikat satu lagi, kamu masih punya malam yang panjang, tidurlah. Padahal sudah azan orang tu, itu masih ada jampinya itu. Diikat lagi. Nah, hampir orang dah kamat di tetangga masjid, tetap terdengar alaika lailun tawilun farkud. Nah, rasakan ikatan syaitan ini di hati. Nah, kalau mau bagaimana bentuk ikatan syaitan, rasakan di hati. Tak tidur. Nah, azan berkumandang. Apa kata syaitan? Masih ada 5 menit lagi. Nah, kemudian sudah baca subhanallah, subhanallah, subhanallah 10 kali. Masih ada alhamdulillah 10 kali lagi. Nah, akhirnya Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu dah kamat tu, baru bangun. Baru pantang-panting dia. Nah, setelah itu ada juru penyelamat. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad. Itu juru penyelamat. Selamat dia jadi. Fa in istayqaz, maka jika bangun ia seseorang, fa zakarallah, lalu dia ingat Allah. Alhamdulillahilladzi azhaba 'anil hadza wa afani. Qultu doa. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da amatana wa ilaihi nusyur. Dibaca doa itu bangun tidur, in halat uqdatun, terlepas satu ikatan. Nah, terlepas satu ikatan itu masih ada 2 lagi di benaknya mau tidur. Wa in tawaddaa, maka jika dia berwudu, in halat uqdatun, terlepas lagi satu ikatan. Nah, alhamdulillah sudah bisa dia menguasai 2/3 nyawanya. 1/3-nya masih diambang itu antara ubun-ubun dengan apa? Dengan langit. Fa in shalla, maka jika dia solat, terlepaslah satu ikatan. Kalau 3 hal ini dilakukan, fa asbahan nasyidan thayyiban nafas, jadilah ia orang yang bersemangat, bagus jiwanya. Jadilah dia orang yang bersemangat, bagus jiwanya. Wa illa, jika tidak ada salah satu dari 3 hal tadi tidak dilakukan, jadilah dia khabisan nafsi, tidak enak perasaannya, kaslana, malas. Nah, itu sebabnya sebelum melakukan salat tahajud secara sempurna, salat tahajud lama, supaya salat tahajudnya ini nasyat, bersemangat, maka ada namanya 2 rakaat muqaddimah tahajud yang solatnya ringan, gunanya untuk melepaskan ikatan syaitan, supaya tahajud setelahnya itu bersemangat. Buat dulu 2 rakaat ringan. Rakaat pertama qul ya kafirun, rakaat kedua qul huwallahu ahad. Kalau kita i'tikaf di masjid, kita buat itu sebagai doa solat tahiyatul masjid. Kalau kita di rumah, kita buat itu sebagai muqaddimah tahajud. Memang tahajud juga, tapi dikatakan muqaddimah. Selesai solat 2 rakaat, dia akan bangkit ke rakaat berikutnya, nasyad, nasyitan thayyiban nafsi. Tapi kalau salah satunya lupa, alhamdulillah sudah wuduk tadi,
kemudian sudah sholat subuh, berarti sudah terbuka ikatan setannya, kemudian baca doanya lupa. Nah, jadi dua perkara. Nah, ini bawaannya. Nah, itu namanya khabithun nafs. Hatinya kurang nyaman, bukan jiwanya tidak senang, kondisinya malas, lesu aja melihat kitab pagi-pagi itu atau angkat meja. Nah, nggak ada nasyatnya, semangatnya. Ya, semangat itu seperti anak-anak lihat kolam renang itu. Nah, seperti antum lihat ada momen yang menyenangkan, makan bersama, atau pergi jalan-jalan, atau pergi apa, itu namanya nasyat, dengan energi yang full, semangat, ayo cepat, ayo kita pulang, nah gitu. Itu namanya tayyibun nafsi. Diingat-ingat, mungkin ada doa tidur enggak kebaca yang menyebabkan mengantuk pagi-pagi atau tidak sholat. Nah, apalagi sempat kesiangan sholat subuh, itu kayaknya hari itu hampa sekali. Nah, kecuali setelah berwudu dan lakukan sholat subuhnya walaupun telah siang. Hadis وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة عن يزيد بن خمير قال سمعت عبد الله بن أبي قيس يقول قالت سيدتنا عائشة رضي الله عنها لا تدع قيام الليل فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يدعه وكان إذا مرض أو كسل صلى قائدا. Diriwayatkan dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, jangan kamu tinggalkan salat malam. Jangan kamu tinggalkan salat malam. Maka sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam itu ada ya Nabi la yada'u, tidak meninggalkan ya Nabi akannya salat malam. Wa kana idza marid, adalah Nabi apabila sakit atau malas, bisa salat ya Nabi keadaan dulu. Nah, sebetulnya bahasa nisbah malas kepada Nabi itu enggak ada, tapi itu hanya sekedar bahasa tasrih. Nah, bahasa tasrih gunanya memudahkan bagi umat supaya bisa melakukan sesuai dengan yang dicontohkan oleh Nabi. Bahasa lupa, bahasa malas, bahasa ketiduran, bahasa mengantuk, bahasa lapar, itu hanya sekedar bahasa tasyrih bagi Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalaulah tidak bahasa tasyrih, maka Nabi tidak perlu makan, tidak perlu minum. Nahaitukum, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anit wisal. Nabi melarang melakukan puasa wisal. Lalu katakan, ya Rasulullah, anta tuwasil, kamu sendiri melakukan puasa wisal, kenapa larang kami? Lastu kamislikum yut'imuni rabbi wa yaskini. Ini bahasa hakikat kenabian. Kemudian wa ma nasitu walakin nusitu, aku sebetulnya tidak lupa, tapi sengaja dibuat lupa oleh Allah Subhanahu wa taala supaya ada tasyrih. Jadi bahasa di sini, Nabi kalau malas atau sakit, Nabi bisa sholat dalam keadaan duduk. Jangan sampai pemahaman yang lahir, pemahaman yang merendahkan Sayyidina Rasul. Irfan yang malas, Nabi aja pernah malas. Malas itu kan sunnah Nabi. Diriwayatkan Sayyidah Aisyah radhiyallahu ta'ala, Nabi kalau malas itu Nabi sholatnya duduk. Itu kan sunnah Nabi SAW. Itu bahasa kesimpulan yang salah. Sama dengan penceramah yang stres, dia di Ikhwanul Mukminin. Sebetulnya jadwal saya, tapi nggak dikonfirmasi. Hadilah ke situ udah ada penceramahnya. Mantap penceramah.
ada sesuatu yang tidak kita ketahui selama ini, yaitu Nabi di bulan Ramadan itu menyetorkan Qur'annya ke malaikat Jibril di akhir usia dua kali khatam, tapi di bulan biasa itu sekali khatam. Tapi ternyata Nabi seperti kita juga lupa kalau nggak setorkan baca. Bilang Nabi lupa. Nah, oleh penceramah itu Taman UIN itu. Nah, lahir orang-orang yang punya otak sendiri, nah, tidak pernah mempelajari bagaimana maqam Sayyidina Rasul. Apa kemarin? Merendahkan Nabi hukumnya? Nah, Jafar. Nah, maksiat bisa dihukumi kafir. Jafar tidak punya adab, tidak punya akhlak kepada Nabi. Jafar itu maksiat sampai-sampai bisa jadi kafir kalau sembarang ngomong dengan Nabi. Nah, Muhammad itu sebelum jadi Nabi sama dengan kita, ada Muhammad lain tanpa dirayakan maulidnya. Sama dengan kita yang mana itu? Sama dengan kamu. Dibilang Nabi waktu kecil sama dengan dia. Nah, dia waktu kecil tahu ngek saja. Nabi enggak menangis waktu lahir. Kamu usia 7 tahun bugil kalau lari-lari kemana-mana main air hujan. Nabi ketika membuka aurat saja terjatuh, tidak boleh terbuka auratnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Pengen juga Nabi 2 kali berusaha pengen, dia mengantuk Zahran, pengen nonton konser juga di perbatasan, kemudian tertidur Nabi enggak sampai di sana. Kamu lihatin onta saya, kambing saya, iya, saya mau ikut itu. Ada dangdutan di dalam kota. Sampai situ Nabi tertidur. Sampai siang hari baru terbangun oleh terik matahari. 2 kali Nabi berusaha, 2 kali tertidur di perjalanan. Nah, itu yang bilangkan sama dengan Muhammad lain. Enggak membaca, lalu ngomong sembarangan. Khair. Jadi di sini juga perlu kita takwil. Kasila, coba lihat apa yang ditawilkan oleh Imam Al-Mubarakafuri. Kasila artinya ta'ab, capek. Nah, itu penafsirannya, capek. Begitu ulama hadis menafsirkan, menjaga kehormatan Sayyidina Rasul. Karena kalau katakan Nabi malas, itu penghinaan. Kita saja dikatakan malas itu langsung naik darah. Hei, pemalas. Kita langsung marah bilang pemalas. Nabi di sini buat malas. Dia bahasa hadisnya ta'ab. Nah, ini baru penafsiran ahli sunnah wal jamaah, menghargai kehormatan Sayyidina Rasul. Karena tidak ada bahasa malas dalam konsep Nabi SAW. Hadis. Nabi qala hadatsana Ibnu Bashar qala hadatsana Yahya qala hadatsana Ibnu Ajlan an Sayyidina Qaqqa an Sayyidina Abi Salih an Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu man al-jami' qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rahimallahu rajulan qama min al-laili fa shalla wa ayqaza imra'atuhu fa in abad nadhaha fi wajhiha al-ma'a rahimallahu imra'atan qamat min al-laili fa shalat wa ayqazat zawjaha fa in abah nadhahat fi wajhihi al-ma'. Ini ciri-cirinya, Masya Allah. Diriwayatkan dari Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semoga merahmati oleh Allah rajulan akan seorang laki-laki qoma yang bangun ia laki-laki di malam hari, fasalla lalu salat ia laki-laki, wa ayqadha imra'atah dan membangunkan ia laki-laki akan istrinya, fa in abat maka jika enggak mau ia istri, nadhaha fi wajhihal ma'a memercikkan ia suami ia laki-laki pada mukanya istri akan air. Itu dapat rahmat suami yang kayak gitu. Bangunin tahajud, kalau enggak bangun tahajud disiram pakai air, dipercikkan di muka. Nah, atau diambil air tunjuk tempelkan di mata.
itu saja. Dan satu gayung juga. Nah, satu gayung juga itu di asrama. Itu untuk bangunin semuanya. Itu ya. Atau kita buat sistematis asrama pondok modern itu, di apanya ada soet. Jadi tengah bangun tuh putar, langsung keluar. Nah, itu keren rasa itu untuk mau buat pondok besok itu. Bangun 5 menit lagi soet akan hidupkan. Wow, selesai cepat bangunnya. Nah, kemudian lantainya terbuat dari bilah atau papan yang kalau air turun dia langsung netes ke bawah, di bawahnya langsung kolam ikan. Untuk mensucikan kalau lantai bernajis, tinggal turunin lantainya ke bawah, tergenang lagi gosok-gosok, angkat lagi ke atas. Semuanya serba otomatis. Khair. Bukan itu problemnya. Rahimallah imra'atan, semoga Allah rahmati akan wanita qamat minal laili, yang bangun ia wanita di malam hari, lalu salat ia wanita dan membangunkan ia wanita akan suaminya. Fa in aba, maka jika enggan ia suami, memercikkan ia wanita di mukanya suami akan air. Nah, ini keluarga yang betul-betul mindsetnya adalah akhirat. Nah, akhirat, enggak ada yang lain. Enggak bangun suaminya, dibangunin istrinya, disiramin air. Itu juga sebaliknya. Ini suaminya mau bangun, istrinya katakan, tunggu bang, belum, masih malam masih panjang. Ini syaitan. Nah, hadis. Qala hadatsana Ibnu Katsir qala hadatsana Sufyan an Mis'ar an Ali bin Abdullah qala hadatsana Muhammad bin Hatim bin Bazir qala hadatsana Ubaidullah bin Musa an Syaiban al-A'mash an Ali bin al-Aqmar al-ma'na al-Aghabi an Sirabi Sadaqudi radhiyallahu anhu wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rajulu ahad min al-layli fa sallaya aw salla rak'atain jami'an kutiba fi dzakirina wad dzakirat. Alam yarfa' qul bin Katsirin wala dzakara Abu Hurairah raja'alahu kalam Abi Sa'id. Qala Abu Dawud rawahu Ibnu Mahdi an Sufyan qala fa urahu dzakara Abu Hurairah. Qala Abu Dawud wa haditsu Sufyan mauqufun. Diriwayatkan daripada Sayyidina Abi Sa'id Al-Khudri dari Sayyidina Abi Hurairah, berkata kedua sahabat tersebut, berkatalah Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam, idza ayqadha ar-rajul, apabila membangunkan oleh seseorang ahlahu, akan istrinya, minal laili, di malam hari, fasallaya, lalu salat kedua-duanya, atau salat rakaatain jami'an, salat ia akan 2 rakaat semuanya, kutiba, ditulislah suami istri itu termasuk pada kategori kelompok zakirinallaha zakirina wa zakirat, zakirina Allah katsira wa zakirat, zakirina katsira, punya ini zakirina Allah katsira wa zakirat, masuk daripada orang yang mengingat, berzikir dengan Allah dalam jumlah banyak, laki-laki yang berzikir dan wanita-wanita yang berzikir. Kalau ada laki-laki, bangunkan istrinya salat 2 rakaat saja, apalagi kalau sampai subuh. Nah, 2 rakaat saja itu sudah masuk dalam zakirin dan zakirat. Walam yarfa' Ibnu Katsir, kalau Ibnu Katsir hadis ini tidak dirafa', beliau tidak menyebut Abu Hurairah, tapi disebut itu adalah kalam, itu adalah kalamnya Abi Sa'id Al-Khudri, bukan kalam Sayyidina Abu Hurairah, bukan kalamnya Rasul, tapi kalam Sayyidina Abi Sa'id Al-Khudri. Hadis mauquf berarti.
Berkata Imam Abu Dawud, hadis diriwayatkan oleh Imam Ibnu Mahdi dari Sufyan, wa urahu dzakara Abu Hurairah. Menurut saya beliau juga menyebut Abu Hurairah, bukan hanya Abu Sa'id saja. Berkata Imam Abu Dawud, hadis Sufyan mauquf, tidak dirafa' kepada Nabi. Babun nu'as fi shalah, bab mengantuk dalam solat. Hadis Bihi ilaika hadatsana al-Qanabi an Malik an Hisham bin Urwah an abihi an sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha zawjin Nabi sallallahu alaihi wasallam anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala idza na'asa ahadukum fi shalah falyarqud hatta yadhaba anhu an-nawm fa inna ahadakum idza shalla wa na'isun la'allahu yadhhabu yastaghfiru fa yasubba nafsahu. Diriwayatkan dari Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza qama ahadukum, apabila bangun oleh salah seorang kalian di malam hari, berarti beda hadisnya, terbalik berarti. Oh ya. Sesungguhnya dari Sayyidatina Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza na'asa ahadukum, apabila mengantuk oleh salah seorang kalian di dalam salat, falyarkud, maka hendaklah dia tidur, hatta yazaba anhu naum, sehingga hilang darinya oleh mengantuk. Dari paksakan solat, dah bangun sedang solat mengantuk, enggak tahan mata, maka hendaklah dia tidur, pergi dan tidur. Fa inna ahadakum, maka sesungguhnya salah seorang kalian, idza shalla, apabila dia solat, wa huwa na'is, padahal dia mengantuk, la'allahu yazhabu yastaghfir, mungkin saja hasratnya, tujuannya dia melakukan istighfar. Yazhabu, dia pergi, dia istighfar, maksudnya melakukan untuk istighfar. Ternyata yasubbu nafsa, dia telah mencela dirinya sendiri. Mungkin dia baca astaghfirullah dalam hasrat hati ini, astaghfirullahaladzim, itu hasrat hatinya, tapi karena ngantuk, nah, itu berarti dia mencela dirinya. Sama dengan mengejek orang. Kalau mengantuk itu sama dengan mengejek orang, ngomong dalam keadaan ngantuk. Padahal anggapan kita sedang ngomong sama kawan, tapi kita ngantuk, ngomong kita nggak jelas. Apa kata kawannya? Apa dia bilang? Nah, itu pun nggak tahu, lempar ke gelas. Oke, Apri. Tuh Zahra nggak mau mantu. Ini dah musyawarah mau pergi kemana gitu. Zahra, Apri. Jangan lupa bawa gelas. Tuh mau apa untuk apa ya? Tuh senyumin aja. Senyumin. Enggak standar nih. Jiwanya enggak standar. Beda. Biarin aja kalau orang ngomong gitu. Nah, karyawan itu mau ngomong gitu. Kalau ketemu ada supir busway Trans Padang, kalau bawa mobil kayak gitu, mana? Tuh pergi ke Lubuk Boyo situ naik trans. Ya. Biarin juga, senyumin juga. Sama nyanyimin mereka Israel itu. Begitulah dengan Allah Subhanahu wa taala, katanya zikir subhanallah subhanallah.
Allah kata Allah, kamu ngejek. Maka supaya tidak mengejek Allah, mungkin dia kebaca ayat istighfar, sebetulnya dia tidak baca ayat istighfar. Mungkin dia ada minta doa kebaikan tapi enggak dapat kebaikan, sama dengan doa santri yang baru belajar doa. Apa doanya kemarin itu? Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati adzabannar. Mana kita mau mengaminkannya? Di dunia hasanah fil akhirati adzabannar. Enggak mau minta masuk neraka di akhirat. Nah, begitu kira-kira doa kalau mengantuk. Lupa doa hilang, jadi nyambunglah antara tengah sama ujung. Jadi minta kebaikan di dunia, minta di akhirat azab neraka. Kata mereka amin. Masuk neraka kita gara-gara dia. Hadis. Abi qala hadatsana Ahmad bin Hanbal qala hadatsana Abdul Razzaq qala akhbarana Ma'mar an Hammam ibn Munabbih an Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ahadakum min al-lail fastajama al-Qur'anu ala lisanihi wa lam yadri ma yaqulu falyaqdi. Dari Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama ahadukum, apabila telah bangun oleh salah seorang kalian minal laili di malam hari, fastajamal Quran, lalu kaku oleh Quran, terkunci oleh Quran di atas lidahnya, enggak bisa dilanjutkan. Fala yadri ma yaqul, lalu dia tidak tahu apa yang sedang dia baca. Falyattaji', maka hendaklah dia berbaring. Nah, ini kan pengalaman semua ini. Nah, i'tajamal Quran fala yadri ma yaqul. Baca Yasin yang tidak selesai-selesai, Waqiah yang sudah khatam-khatam, istajamal Quran. Waqiah itu dah 1 jam dibaca enggak khatam juga. Mondar-mandir ngantuk, sampai mana tadi ya? Ulang lagi dari awal. Kemudian tertidur lagi, sampai mana tadi ya? Enggak tahu juga, ulang lagi dari awal. Nah, itu obatnya adalah falyattaji'. Jadi tidak ada obat mujarab untuk mengatasi mengantuk kecuali tidur. Nah, untuk paling mujarab sekali. Hadis. وبه قال حدثنا زياد بن أيوب وحارث بن عبد الأزدي أن إسماعيل بن إبراهيم حدثهم قال حدثنا عبد العزيز عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مندول بين ساريتين فقال ما هذه الحمل؟ فقيل يا رسول الله هذه حملة بنت جحش تصلي فإذا أعيت تعلقت به. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تصلي فأصابت فإذا أعيت فلتجلس. Diriwayatkan dari Sayyidina Anas ibni Malik radhiyallahu anhu, dakhala, telah masuk oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam ke masjid. Wa hablun, dan ada seuntai tali, mamdud, dibentangkan antara 2 tiang. Jadi antara 2 tiang itu ada tali dibentangkan. Nabi bersabda, mahadal habal, apa ini tali? Ini tali apa? Dijawab, ya Rasulullah, ini tali si Hamnah binti Jahash. Nah, ada riwayat katakan ini tali Sayyidatina Zainab binti Jahash. Jadi ini ada tali Sayyidah Hamnah binti Jahash, tusalli, dia mengerjakan solat, yaitu saudari dari istri Nabi. Faiza ayat, apabila dia capek, dia akan bergantung dengannya tali. Maka berkatalah Nabi SAW, litusalliya ma ataka, hendaklah dia mengerjakan solat apa yang dia mampu. Faiza ayat, apabila dia capek, fal tajlis, hendaklah dia duduk. Nah, hendaklah dia duduk. Ini pengamalan, ini hadis secara am, hadis secara umum. Tapi hadis secara khusus di bulan Ramadan, itu sahabat sampai berdiri dalam keadaan pakai tongkat.
Hadis untuk salat gerhana sampai jatuh roboh. Nah, jadi dalam salat-salat sekali-sekali dalam setahun, salat kadang-kadang ada musababnya, itu enggak ada masalah untuk dilakukan semaksimal mungkin. Tapi kalau untuk salat rutin sifatnya setiap malam, itu kalau semangat berdiri, kalau capek duduk. Jadi jangan sampai dipaksakan diri. Nah, hadis ini termasuk salah satu hadis yang dikutip dalam kitab Sunnah Bid'ah, perihal sesuatu yang dilakukan oleh sahabat yang tidak diterima oleh Rasul. Nah, di bagian 2, hal-hal yang dilakukan sahabat yang tidak dicontohkan oleh Nabi, lalu Nabi tidak menerimanya. Berkata Ziyad, faqala ma hadzal habal, ini mahaza apa ini? Mereka jawab, li Zainab tusalli. Ini riwayat kedua. Itu tali milik Sayyidatina Zainab, dia solat. Wa iza kasilat, apabila dia capek, au fatarat atau letih, amsakat bih, dia akan bertahan dengannya tali. Coba artikan, kasilat itu malas. Apabila dia malas, kalau malas enggak mungkin dia solat dengan tali gitu, tidur saja dia kalau malas. Maka kasilat sini mana capek, letih, dia akan bertahan dengan tali. Maka Nabi katakan hallu, lepaskan oleh kalian akannya tali. Liyusalli ahadukum, hendaklah salat salah seorang kalian nasyata, pada saat semangatnya. Apabila dia capek atau letih, maka hendaklah dia duduk. Nah, kira-kira bagaimana pemakaian tali itu? Tali itu dibentangkan setinggi ketiak. Nah, sini. Nanti taruh ketiak di situ. Ini gantung ke atas. Jadi tergantung-gantung di tali itu. Kalau letih-letih dikit dia masih bertahan. Nah, atau bahasa yang lebih mudah lagi, solat di dekat belakang tiang, sandarkan badan situ, baca Al-Quran salam banyak-banyaknya, nyandar ke dinding. Itu juga bahagian yang tidak dianjurkan. Babu aylaili afdal, babu man nama an hizbihi, orang yang tertidur dari hizibnya. Hadis. وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو صفوان عبد الله بن سعيد بن عبد الملك بن مروان حدثنا سليمان بن داود ومحمد بن سلامة المغالي قال حدثنا ابن وهب المعنى عن يونس عن ابن شهاب عن السائب بن يزيد وعبيد الله أخبره أن عبد الرحمن بن عبد قال عن ابن وهب بن عبد القاري قال سمعت عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نام عن حزبه أو عن شيء منه فقرأه ما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر تكمل كأنما قرأه من الليل. Nah, di sini pengambilan nama bahasa hizib. Di antara amalan-amalan yang tidak diterima oleh kaum Wahabi Salafi yaitu hizib. Hizib Nasr, Hizib Nawawi, Ratibul Haddad, Hizib apa lagi? Hizib Bahar. Nah, mereka katakan itu amalan dia buat-buat sendiri. Enggak ada itu hizib-hizib. Nah, sementara dalam hadis masih ada bahasa hizib. Jadi dia kan daripada Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an, beliau mengatakan, bersabda Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam, man nama an hizbihi, siapa yang tertidur ia dari hizibnya, artinya amalan rutinnya, dari wiridnya, au an syai'in minhu, atau sesuatu dari hizib sebahagiannya enggak cukup dibaca, faqara'ahu, lalu dia membacanya antara salat subuh dan salat zuhur, niscaya ditulis baginya seseorang ka'annama qara'ahu, seolah-olah membaca ia serakannya hizib di malam hari. Amal rutin di malam hari karena kesibukan, karena kelupaan, tidak kebaca surah Waqiah, kemudian baca lepas subuh, sebelum zuhur, itu sama dengan baca tadi malam. Lupa tabaraknya, itu sama dengan
membacanya tadi malam. Begitu juga hizib daripada zikir, hizib daripada Al-Quran juga sama. Rutinitasnya tiap malam adalah 3 juz. Kemudian ketiduran, ngantuk, akhirnya 2 juz, 1 juznya ditunda ba'da subuh. 1 juz yang ba'da subuh itu dianggap dibaca tadi malam. Jadi wirid. Ketika seseorang merutinkan wirid, maka akan datanglah warid. Man laisa lahu wirdun fa huwa kirdun. Man lam yaqra al-azkar ka'annahu rajulun bila zakat. Itu motivasi ulama tentang zikir. Yang tidak baca kitab al-azkar berarti dia sama dengan laki-laki tak berzakat. Laki-laki tak berzakat, bukan laki-laki namanya. Begitu juga orang yang tidak berzikir, orang yang tidak punya wirid, tidak punya amalan rutin. Tidak ada amalan rutinnya. Yasin kadang-kadang ya, kadang enggak. Tasbih ini kadang iya, kadang enggak. Pokoknya acak-acakan aja gitu. Enggak ada di dalam hidupnya 24 jam itu amalan yang mesti dia baca setiap waktu. Maka dia jadi monyet. Lihat monyet itu enggak ada amalan rutinnya. Itu melompat-lompat kemana-mana cari makan, udah selesai. Enggak pernah antum lihat monyet itu tafakur baru cari makan, enggak ada. Nah, ketika rutin baca wirid, baru Allah menugerahkan nanti warid. Datang sesuatu pemahaman, sesuatu kelezatan dalam berzikir. Nah, kalau sudah datang itu, dia nggak bisa diusahakan. Dia itu hadiah daripada wirid yang dibaca. Hadiah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa seseorang bisa setiap selawat baca nama Nabi itu menangis? Itu dengan merutinkan selawat. Sehingga Imam Malik rahimahullah ta'ala kalau bilang sallallahu alaihi wasallam itu beliau langsung menangis. Babu man nawal qiyamah fanama. Bab orang yang niat bangun malam lalu tertidur. Hadis. Beliau qala hadisana al-Qanabi an-Malik an-Muhammadi min al-Munkabiri an Sa'id ibn Jubair an-Rajulin andahu rajulin anna Aisyah zawja Nabi sallallahu alaihi wasallam akhbarathu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam قام لامرئ تكون له صلاة بليل يغلبه عليها نوم إلا كتب له أجر صلاته وكان نومه عليه صدقة. Diriwayatkan daripada Sayyidah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, istri baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, akhbarathu, menceritakan ya Sayyidah Aisyah akannya laki-laki. Sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man mimri'in, tidaklah dari seseorang takunu lahu salatun bilailin, yang ada baginya seseorang itu salat di malam hari." Dia punya rutinitas salat di malam hari, bangun salat, yaglibu 'alaiha naumun, mengalahkan akannya laki-laki atasnya salat oleh tidur. Enggak bangun di waktu itu, kalah. Kecuali ditulis baginya pahala solatnya. Tetap dia dianggap tahajud malam itu. Walaupun laporannya tidak tahajud, tapi dalam catatan malaikat dia dianggap tahajud karena dia biasanya tahajud. Cuman malam itu enggak kebangun. Dan adalah tidurnya seseorang di atasnya seorang itu sedekah dari Allah Subhanahu wa taala. Itu bonus. Nah, kata Allah, kamu saya lihat rajin tahajudnya. Malam ini kamu saya tidurkan. Gratis. Ya, tidurnya sedekah, tahajudnya tetap dinilai pahala. Babu ayy laili afdal. Bab manakah malam yang paling baik untuk solat?
hadis. وبه قال حدثنا القعنبي عن مالك عن ابن شهاب عن ابي سلمة بن عبد الرحمن وعن ابي عبد الله العزي عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا تبارك وتعالى كل يوم لطيف الى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الاخر فيقول من يدعوني فاستجب له من يسالني فاعطيه من يستغفرني فاغفر له. Diriwayatkan dari Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu an, sesungguhnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, yanzilu rabbuna, turun oleh Tuhan kami tabaraka taala, turun oleh Tuhan kita tabaraka taala setiap malam. Kemana turunnya? Ke langit dunia. Kapan turunnya? Ketika tersisa sepertiga malam akhir. Sepertiga malam akhir. Malam katakanlah 12 jam dibagi 3, 4, berarti 4 jam terakhir. Subuh jam 5, berarti jam 4, jam 3, jam 2, jam 1. Nah, mulai jam setengah 2 itu sepertiga malam akhir. Itu Allah dah turun ke langit dunia. Nah, sesuai dengan penafsiran akidah masing-masing. Kalau akidah Ahlussunnah wal Jamaah 2 penafsirannya. Pertama, turun titik. Ya turun kata Nabi, ya turun. Bagaimana turunnya? Jangan tanya-tanya. Nah, apa yang turun? Entahlah, pokoknya turun. Selesai. Itu tafwid. Nah, yang kedua, turun itu bukan Tuhan yang turun. Karena Tuhan bukan di atas. Kalau Tuhan di atas, ya memang turun. Nah, karena Tuhan tidak memiliki tempat. Langit dunia itu kecil sekali, itu makhluk ciptaan Allah, nggak mungkin Allah mengambil tempat. Jadi yang turun itu adalah rahmat Allah, kasih sayang Allah didekatkan. Kalau biasanya kamu doa, itu doa kamu menyentuh rahmat Allah, itu harus menembus 7 pintu langit baru sampai. Tapi kalau sepertiga malam tuh langit pertama aja udah sampai doa kamu. Nah, tapi kalau versi Wahabi memang Allah tuh yang punya badan tuh turun ke bawah. Nah, itu yang versi Wahabi. Ya wajar pemahamannya begitu, karena bayangan mereka Allah tuh punya kaki, punya tangan, punya mata, punya kepala, tapi beda sama kita. Jadi ada fisiknya. Allah punya fisik menurut mereka. Itu yang disebut dengan mujassama. Di sana sesatnya dia dari karena mujassama tersebut. Kemudian Allah berkata, may yad'uni, siapa yang memanggil aku maka aku kabulkan baginya. Siapa meminta kepadaku maka aku beri kepadanya. Siapa minta ampun kepadaku, aku ampuni akannya. Maka salah satu ulama salafun saleh atau sebagian dari mereka itu selesai tahajud malam mereka angkat tangan hanya ngomong ana. Ini kita dengar nih, udah gila orang ini. Apa anak-anak itu? Nah, anak itu menghadirkan mana hadis ini? Siapa yang meminta akan kukabulkan. Ana meminta khairah. Sehingga ucapan mereka adalah ana. Irfan, ana. Ya, bukan ana. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala